Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna Hilmayanti, NPM 2013116. Saya dari kelas G. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas rangkuman buku yang berjudul Aturan Pernikahan dalam Islam karya Ar-Rauf Jamaluddin dan buku Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam karya Mansur Ali untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam oleh Bapak Dr. Anas Ahmad Abdul Ghani, SH.MAG. Hitbah adalah menyatakan keinginan untuk menikahi calon pasangan hidup karena pesona yang dimilikinya. Hukum lamaran yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum lamaran itu tidak wajib. Namun Daud Zahiri berpendapat lamaran itu wajib dan sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunnah. Ada beberapa cara melamar. Di antaranya yaitu yang pertama, calon mempelai laki-laki melamar secara langsung kepada orang tua atau wali dari wanita yang hendak dinikahinya. Yang kedua, orang tua atau wali calon mempelai wanita yang melamarkan anak wanitanya pada laki-laki yang dipilihnya. Yang ketiga, calon mempelai laki-laki atau wanita melakukan lamaran melalui perantara pemimpin yang sahih. Dan yang keempat, calon mempelai laki-laki melamar melalui atau terpercaya. Yang kelima, calon mempelai wanita melamar secara langsung kepada laki-laki yang yang akan dinikahinya. Kriteria orang yang hendak dilamar yaitu yang pertama dilihat dari agama, yang kedua keturunan orang baik dan terhormat, yang ketiga memiliki kecantikan fisik, yang keempat memiliki harta dan pekerjaan yang baik, yang kelima setara atau sepadan, yang keenam memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang ketujuh bukan termasuk mahramnya. Yang pernikahan akad atau perjanjian menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan ialah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Hikmah pernikahan yaitu yang pertama menikah menyempurnakan setengah agama sehingga ada keutamaan di dalamnya seperti berkah pahala ibadah, kemudahan rezeki dan sebagainya. Yang kedua menikah mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga menikah adalah jalan untuk menghasilkan generasi Islam yang soleh dan solehah. Yang keempat menikah adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun sah nikah yaitu 1. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ikhram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Ada pula syarat sah nikah. Yang pertama, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada wali untuk mempelai perempuan. Yang ketiga, ada saksi dari kedua belah pihak. Yang keempat, ada mahar. Dan yang kelima, ada ijab dan juga qabul. Khutbah nikah. Prosesi pernikahan dalam Islam terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah khutbah nikah. Isi khutbah nikah terdiri dari beberapa macam, diantaranya yang pertama bersyukur, istighfar, memuji dan memohon perlindungan kepada Allah atau bacaan hamdalah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga berwasiat untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah dengan menyampaikan dan membaca ayat-ayat takwa. Yang keempat, membaca beberapa ayat Al-Quran yang membahas masalah pernikahan. Selanjutnya yaitu mengenai mahram. Mahram adalah wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, baik itu disebabkan faktor keturunan, faktor persusuan, maupun faktor perkawinan dalam syariat Islam. Mahar atau mas kawin. Mahar perkawinan merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat dilaksanakannya pernikahan. Memberikan mahar hukumnya wajib. Walimatul ursi atau lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makanan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.
Syarat walimatul ursyi yaitu yang pertama, hendaknya walimatul ursyi diselenggarakan dengan niat yang benar, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan. Yang ketiga, mengundang karib kerabat tetangga dan rekan-rekan seagama baik dari golongan kaya maupun miskin. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-laki dan juga perempuan. Yang keenam, tidak mengisi acara resepsi dengan perkara maksiat. Yang ketujuh, sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah zuhur atau terjadinya hubungan intim antara suami istri. Yang kedelapan, orang yang diundang wajib mendatangi undangan pernikahan kecuali uzur. Yang selanjutnya itu syar'i. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimatul ursyi adalah sunnah muakkadah, hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak istri atau kewajiban suaminya itu yang pertama, mendapatkan perlakuan dengan cara yang ma'ruf. Ya maksudnya itu dengan penuh kasih sayang dan juga cinta, dan itu tidak berbuat kasar. Yang kedua, mendapat maaf dari suami jika melakukan kesalahan. Yang ketiga, mendapat penjagaan secara lebih dalam istri, berhak mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal-hal yang mencemarkan kehormatannya. Yang selanjutnya, mendapat pendidikan agama dari suami. Hak-hak bersama suami istri. Yang pertama, hak memperoleh kelembutan. Yang kedua, hak mendapat kasih sayang. Yang ketiga, hak mendapatkan anak. Yang keempat, hak mendapatkan kepercayaan dan baik. Selanjutnya, bersama dalam suka dan duka. Lalu hak untuk berhias, hak pelayanan dan kenikmatan seksual, hak bersenang-senang, dan juga hak kecemburuan. Menggauli istri atau ijma. Dalam istilah fikih, berhubungan badan diistilahkan dengan kata watu atau istilah jima. Keduanya merujuk kepada makna yang sama dalam istilah fikih. Didefinisikan dengan memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan. Hukum menggauli istri, yaitu hukumnya adalah wajib apabila tidak berhalangan karena dapat bernilai pahala dan juga sodako. Yang selanjutnya yaitu menafkah. Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafakoh. Dalam masalah pernikahan, nafakoh berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Pernikahan yang haram, yang pertama nikah syigroh. Nikah syigroh adalah nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang adanya pernikahan ini. Yang kedua, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilarang oleh syariat menurut jumhur ulama. Nikah mut'ah atau nikah mu'aqqad ialah nikah untuk waktu tertentu dan memiliki batas waktu tertentu atau biasa disebut nikah kontrak. Yang ketiga, nikah tahlil atau muhalil. Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan janda cerai atau talak 3 sebagai cara atau mekanisme untuk menghalalkan kembali hubungan seks antara perempuan tersebut dengan bekas suaminya. Selanjutnya yaitu talak. Mungkin kita sudah tidak aneh lagi ya. Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali pernikahan. Talak merupakan sesuatu yang disyariatkan dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Quran, hadis serta ijma para ulama. Hikmah dari talak adalah memberikan ketenangan dan menyelesaikan masalah bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Selain itu juga untuk menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Ada jenis-jenis talak. Yang pertama itu talak raj'i, merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddahnya. Yang kedua, talak bain suguro. Talak ini merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, sehingga jika ingin hidup mantan suami atau mantan istri harus melangsungkan akad nikah yang baru. Yang ketiga, talak bain kubro, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain.
kemudian terjadi perceraian ba'da ala-dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.